Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Indonesia ngarit. Teman-teman, untuk memastikan kesehatan domba, maka kita perlu tahu bagaimana cara merawatnya dengan benar. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa tips penting tentang pemeliharaan kesehatan domba yang perlu diterapkan secara berkala. Ada 10 tips terkait dengan bagaimana memelihara domba menjadi sehat dan berkembang biak menjadi banyak, cepat gede, cepat gemuk. Ya, tips pertama yaitu kita harus selalu memperhatikan gizi yang seimbang terhadap pakan ya, pakan yang kita sajikan kepada ternak kita. Pastikan pakan domba mengandung campuran gizi yang seimbang, termasuk serat, protein, vitamin, dan mineral yang cukup. Berikan jenis pakan dari rumput dan dedaunan yang masih segar, ditambah pakan konsentrat yang terdiri dari biji-bijian yang dihaluskan, misalnya seperti ini. Ini mengandung dedak, ada ampas tahu, ada jagung giling, ada tumpi jagung, ada kulit kedelai dan kulit kacang hijau. Ya, ini terdiri dari konsentrat. Tips yang kedua, pastikan domba kita selalu memiliki akses ke air segar dan tentu saja bersih. Periksa secara berkala apakah tempat minum mereka ini bersih dan bebas dari kontaminasi. Bersihkan wadah air minum setiap hari. Gantikan dengan air yang lebih bersih dan segar. Tips yang ketiga, periksa kesehatan secara rutin. Teman-teman, sama seperti kita, domba juga memerlukan perawatan kesehatan secara berkala. Setiap kita memberi makan, wajiblah untuk menyempatkan diri memeriksa setiap domba-domba yang ada di kandang ini. Ya, jika dijumpai domba yang sedang sakit, yang lesu dan tidak bernafsu makan, maka mungkin dia kurang vitamin atau mungkin sakit kembung. Bisa juga karena cacingan atau penyebab-penyebab yang lain. Apabila sudah diketahui penyakitnya, maka segera pisahkan dari domba yang sehat. Domba yang sakit kita beri pengobatan hingga benar-benar sembuh. Jika diketahui ada penyakit, misalnya sakit mata, putisen, or mastitis, atau terluka, maka perlakuannya juga sama. Harus kita karantina selama proses penyembuhan. Apabila kita belum berpengalaman dalam mengobati domba yang sedang sakit, kita bisa minta bantuan peternak senior atau memanggil mantri hewan atau dokter hewan terdekat. Setiap domba yang kita pelihara wajib juga divaksin. Program vaksinasi dilakukan secara berkala. Tujuannya apa? Agar domba kita kebal dari serangan penyakit. Dan vaksin itu sendiri bermacam-macam, berjenis-jenis. Maka mintalah bantuan dokter hewan untuk melakukan vaksinasi terhadap domba-domba kita. Tip yang keempat, mencegah penyakit dengan cara mengkarantina domba baru. Jika ada domba baru dari luar, misalnya kita membelinya dari pasar atau dari peternakan lain, maka jangan langsung dimasukkan ke dalam satu koloni ya dengan domba-domba penghuni kandang seperti ini. Domba baru harus dikarantina di tempat terpisah. Usahakan agar jauh dari keberadaan kawanan domba yang sudah kita pelihara lama di kandang-kandang ini. Kenapa? Tujuannya adalah mencegah penularan penyakit yang mungkin dibawa oleh domba dari luar. Jika domba baru itu diketahui sakit, kita beri obat ya, misalkan kita beri suntikan vitamin, suntikan cacing dan lain sebagainya. Biarkan di dalam isolasi itu mungkin 2 minggu
atau 1 minggu lah ya paling cepat. Kemudian jika diketahui sehat, kita masukkan ke koloni seperti ini. Tips yang kelima, jaga kebersihan tempat ternak. Sistem peternakan kita ini adalah sistem ternak intensif seperti ini, yaitu memelihara domba-domba dikurung di dalam kandang. Oleh karena itu, kandang dan tempat domba harus selalu bersih. Membersihkan secara rutin akan membantu mencegah penyakit dan menjaga kesehatan domba kita tetap prima. Ya. Lakukan pembersihan wadah pakan dan wadah air setiap hari. Membersihkan geladakan, ya, lantai kandang seperti ini, ya, minimal 2 hari sekali. Kemudian membersihkan kotoran di kolongan ini minimal 3 hari sekali. Kenapa? Biar kandang tetap bersih dan domba-domba kita sehat. Tips yang kelima, usahakan domba yang kita pelihara itu tidak stres. Teman-teman, domba adalah hewan yang bersifat sosial. Jadi pastikan mereka tidak merasa kesepian. Karena domba ini sifatnya koloni. Dibuat berteman seperti ini, banyak seperti ini, dia tidak akan mengalami stres. Tip yang ketujuh, lindungi dari cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu misalnya udara yang sangat panas di saat kemarau dan sangat dingin di saat musim hujan. Untuk melindungi domba-domba kita ini dari cuaca ekstrim, maka kita wajib membangun kandang yang ideal. Kandang ideal itu tidak harus mewah dan mahal. Kandang ideal adalah yang memiliki atap sempurna, sehingga bisa melindungi domba-domba kita dari cuaca panas, terik matahari, dan air hujan ketika musim penghujan. Usahakan atap tidak sampai bocor dan tambias. Minimal kandang terbuka separuh seperti ini, agar udara terus bisa bergantian, mengganti udara yang lembab menjadi udara bersih dari luar kandang. Kandang yang tertutup rapat menyebabkan udara di dalamnya itu lembab. Nah, di situ akan berkembang bakteri, penyakit, termasuk juga bau amoniak dari kotoran-kotorannya. Jika kondisinya buruk seperti itu, memungkinkan sekali domba-domba kita ini gampang terserang penyakit dan gampang mati. Jika kasus ini menimpa Anda, maka dipastikan Anda gagal dalam beternak. Tips yang ke-8, jika kita memiliki domba betina yang bunting, amati perubahan dalam perilaku dan postur tubuh mereka. Domba betina itu mengalami kebuntingan selama 5 bulan, kemudian bulan ke-5 dia akan beranak. Nah, terhadap domba bunting, berikan pakan yang bermutu, pakan yang bagus, pakan yang mengandung nutrisi sempurna, yang memungkinkan menjaga kesehatan sang induk dan meningkatkan produksi air susu kelak ketika ia sudah beranak. Misalnya dari jenis kacang-kacangan. Di bulan ke-3 dan ke-4 usia kebuntingannya, kita sudah bisa melihat postur tubuhnya yang berubah. Nah, perutnya menjadi agak gendut, kemudian ambingnya atau susunya itu kelihatan tampak membesar. Domba-domba bunting harus dikeluarkan dari kandang koloni. Tempatkan di kandang terpisah agar aman dari keguguran. Karena dalam banyak kasus, domba bunting mengalami keguguran itu karena bertumbukan dengan temannya atau diserang oleh domba-domba pejantan yang birahi. Tips yang ke-9, menjaga agar domba tidak cedera. Untuk upaya ini, kita harus melakukan antisipasi. Misalnya, membuat lantai kandang aman. Perkirakan celah-celah lantai jangan lebih dari 1 cm agar kaki anak kambing tidak terperosok. Sering terjadi kaki anak kambing itu patah karena terperosok dan terjepit di sela-sela lantai kandang yang terlalu longgar. Tips yang ke-10, domba-domba yang kita pelihara, jika kita merawatnya dengan baik, dengan penuh perasaan, dengan penuh kasih sayang, maka dia pun akan mengerti
dan senang, puas, ya, sehingga dia makannya juga lahap, kemudian jika dia tidak stres dan tenang. Dengan demikian domba-domba yang ada di kandang ini akan tumbuh berkembang dengan baik, ya. Dia akan memproduksi dagingnya dengan sempurna. Jika betina, dia akan berkembang melahirkan anak dengan beranak pinak. Teman-teman, domba yang sehat adalah aset berharga dalam peternakan. Mereka ini akan memberikan manfaat yang berlimpah. Jadi, mari kita jaga domba-domba kita ini dengan baik sehingga mereka menjadi sehat sepanjang hidupnya.